Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, berjumpa lagi pada saat ini. Kita akan siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sehati di dalam doa. Kami sangat bersyukur dan memuji Engkau, ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami mendapat kesempatan yang indah untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh mempersatukan kami walaupun berada di tempat yang berbeda. Hamba tetap bersandar kepadamu. Engkau memakai hamba menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat pada pagi hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah kami semua yang akan belajar dan merenungkan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita pagi hari ini kita sampai pada bagian pembacaan kita ialah Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam pembacaan ini, memang kita selalu diingatkan kembali ada satu hal yang membawa kepada kita tentang kebahagiaan dan bahkan tentang diberkati, kehidupan yang sejahtera. Dan yang ditekankan di sini adalah orang yang suci hatinya. Berbahagialah. Kita mungkin ada yang mengingat syair dari lagu Ebit GAD. Kira-kira seperti ini. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Ini sekilas tentang syair, dan kalau Bapak Ibu mendengar lebih lanjut lagi bahwa ada satu harapan, ada satu usaha untuk hidup suci. Untuk hidup yang bagaimana di hadapan Allah Sang Pencipta itu diperhitungkan. Amal dan dosa itu dipertimbangkan. Di satu sisi kita seringkali timbul perasaan frustasi. Bagaimana kita dapat hidup suci? Bagaimana kita memiliki hati yang suci di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan? Setiap hari kita disodorkan dengan berita-berita kejahatan. Kita pun menonton sinetron dan berbagai hal yang selalu menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana mungkin kita ada di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang penuh dengan dosa untuk hidup dalam kesucian? Tapi kita diingatkan juga bahwa sebenarnya semua manusia sudah berbuat dosa tanpa terkecuali. Kita pun telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak punya kemampuan dan kesadaran untuk dapat memuliakan Allah dan bahkan hidup sebagaimana citra Allah pada waktu awal penciptaan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia itu selalu diperbudak dosa, selalu diperbudak dosa. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita oleh kasih karunia Allah ada hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Upah dosa memang jelas sekali menjadi satu hal yang menakutkan. Seringkali orang waktu berbuat dosa dan melakukan segala tindakan-tindakan kejahatan merasa fun-fun aja, merasa oke-oke aja. Tetapi ketika harus berhadapan dengan kematian, baru mulai sadar
apa yang harus dia bawa di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama disadarkan tentang kehidupan kita yang berbahagia bagi orang-orang yang suci hatinya. Dan kita juga diingatkan, segala perbuatan baik kita sehebat apapun mungkin diagungkan oleh dunia, tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Tuhan, itu bagaikan kain kotor. Tidak ada sesuatu yang membanggakan, tidak layak di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika kita melakukan perbuatan baik, kita selalu diingatkan kembali. Kita hanya dapat menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita mengalami anugerah dari Allah itu di dalam Yesus Kristus. Dan disitulah kita kembali bersyukur dan bersuka cita karena dosa kita sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki keselamatan, memiliki peluang untuk dapat menghampiri Allah di dalam kekudusan Allah ketika kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih, berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita sekilas melihat tentang apa yang dimaksud dengan hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, satu ayat yang cukup favorit ialah jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23 ini memberikan gambaran tentang hati itu sebagai sumber kehidupan. Hati itu digambarkan segala keputusan, segala pikiran, perasaan, kehendak itu ada di dalam hati. Dan dalam konsep dan pengertian Alkitab, disitulah orang-orang akan sangat dibawa untuk dapat menjaga hati itu. Karena disitulah akan lahir, akan mengalir pikiran-pikiran, perasaan, bahkan kehendak. Nah, ketika berbicara tentang kesucian, hati yang suci, itu semua mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, apa korelasinya dengan melihat Allah? Tapi lebih jauh kita akan diingatkan orang yang suci hatinya, jelas seperti yang saya ungkapkan tadi, orang yang sudah mengalami perubahan, orang yang telah dibaharui, pembaharuan budi di dalam kasih Allah, dalam kasih karunia Allah yang membuat hatinya sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan memiliki hati yang selaras dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Allah. Nah, pada bagian ini secara khusus mengingatkan kepada kita. Sebagai orang Kristen seharusnya kita bersyukur. Karena kita sebenarnya tidak punya daya apa-apa untuk hidup suci. Untuk hidup dengan memiliki hati yang suci. Tetapi Allah sendiri yang telah mengaruniakan itu dalam diri kita dan secara khusus memberikannya pada orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Termasuk pikiran-pikiran yang baru, perasaan yang baru di dalam Kristus, bahkan kehendak kita pun. Dan begitu ajaibnya bahwa Tuhan melalui pembaharuan itu akan memampukan kita untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita bisa masuk dalam dimensi bagaimana Allah mempunyai perasaan dan pikiran yang akan ditunjukkan dalam kehidupan orang yang suci hatinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mengalami pembaharuan itu akan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan. Mengetahui tentang Allah, mengenal tentang Allah.
Setidaknya di sini kita akan diberikan dua hal yang penting ketika kita selaras dengan hati Allah sebelum kita masuk pada soal melihat Allah. Orang yang suci hatinya, dia akan dapat mengasihi Allah dengan segenap hati. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Segala totalitas kita akan dibawa untuk dapat mengasihi Tuhan. Dan inilah yang menjadi bagian penting ketika Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi. Kamu memuliakan Allah dengan mulutmu, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Jadi keselarasan ini penting ketika kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Itu akan nampak di dalam seluruh totalitas hidup kita. Dan ketika seorang yang suci hatinya, dia akan begitu senang untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memahami dan mengerti Tuhan mengasihi kebenaran, tapi membenci kejahatan. Dan itu berkali-kali diulang. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti perintahku. Kamu mengasihi Tuhan, kamu akan mengasihi kebenaran, tetapi membenci kejahatan. Nah, hal yang menarik di sini ketika berbicara tentang mengasihi Tuhan, itu bagian yang akan melekat di dalam hidup kita. Karena kita sadar bahwa hidup yang sudah diubah, dibaharui, dan itu terus di mana Roh Kudus juga akan bekerja untuk memampukan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Orang yang suci hatinya tidak ada ganjalan di dalam mengasihi Tuhan. Ketika dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh akan mengekspresikannya dalam kehidupannya. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan itulah gambaran orang yang suci hatinya, di mana dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian yang menarik juga saya ingin kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Saya ingin bacakan sebuah nasihat dari Paulus kepada Timotius tentang adanya guru-guru palsu. Saya ingin menekankan bagian ini. Mari kita perhatikan 1 Timotius pasal 1, nanti ayat 5 kita akan tekan, tapi saya akan membacakan mulai ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, Paulus ingin mengingatkan Timotius untuk menasihati ada orang-orang yang menjadi pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, yang sebenarnya tujuannya ialah supaya kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi hati yang suci, yang murni, itu akan muncul kasih di dalam kehidupan seseorang, termasuk di dalam hal pelayanan. Tidak mudah, ini sebagai satu cermin. Dan saya menganggapnya bahwa benarlah firman Tuhan itu seperti cermin yang akan menunjukkan rupa kita.
Seorang pengajar, seorang pengkhotbah, seorang yang dengan komitmen sungguh mengajar Tuhan, firman Tuhan, dia akan terbuka kepada kebenaran ini. Seperti firman Tuhan itu akan memperbaiki kesalahan, firman Tuhan itu akan menjadi sumber di mana kasih akan meluap untuk diajarkan dengan benar. Itu sebabnya tantangan bagi para pengkhotbah pemberita Injil. Apakah yang sedang diajarkan itu adalah ajaran yang benar atau palsu, akan terbukti dari hati yang suci itu. Karena kalau hatinya tidak suci, bisa saja kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang hanya kelihatannya, kedengarannya manis. Tetapi sebenarnya ada kebusukan, ada kemunafikan, ada kepalsuan di dalamnya. Dan inilah persoalan yang serius, yang sekarang pun seringkali diperdebatkan di media sosial ataupun di YouTube tentang ajaran-ajaran yang timbul. Dan nasihat itu Paulus katakan kepada Timotius untuk menjadi tujuan. Tujuannya ialah kasih yang timbul dari hati nurani yang murni. Itu sebabnya orang yang suci hatinya tidak saja berbicara bagaimana dia mengasihi Tuhan, dia juga akan menunjukkan kasih itu di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan hidup yang akan ditunjukkan baik dia seorang hamba Tuhan, baik dia seorang jemaat melalui kebenaran-kebenaran yang akan mengkoreksi hidupnya. Yang hari demi hari memperbaiki kesalahan, menyucikan dari segala dosa. Benar bahwa kita tidak mungkin secara sempurna, tetapi kita bersyukur karena kita dibantu untuk hidup dalam kebenaran. Yang hari demi hari mematikan kedagingan, yang hari demi hari kita akan mematahkan segala kuasa maut, kuasa dosa. Bahkan kita dapat mengalahkan iblis dengan kebenaran yang kita miliki di dalam hati yang suci itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam bagian berikutnya, orang yang suci hatinya berbahagia karena mereka akan melihat Allah, mengenal Allah, mengetahui, bahkan dalam pengalaman hidupnya dia akan dengan persis dikatakan hidup yang akan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa melihat Allah, kita dapat melihat Allah secara pikiran kita, secara perasaan. Kita mengenal Allah juga dalam keputusan dan kehendak. Dan roda kehidupan kita yang selalu berputar dimanapun, dalam kondisi apapun, di situ kita akan, orang yang suci hatinya itu akan menunjukkan, membuktikan bahwa dia mengenal Allah. Dia melihat Allah dalam setiap situasi yang ada. Paulus pun merindukan seperti itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus dalam persekutuan penderitaan, dalam kuasa kebangkitannya. Jadi pengalaman Paulus tidak hanya sesaat, tetapi itu merupakan bagian yang dia menjalin hubungan yang terus-menerus dalam pengenalan yang semakin hari semakin sempurna. Nah, tekad ini juga harusnya menjadi tekad kita semua. Kita tidak boleh puas dalam ketika kita mengatakan saya sudah percaya Yesus, sudah meninggalkan hidup lama, tetapi apakah kita sedang hidup dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah kita sedang hidup dalam melihat Tuhan? Dan kita harus jujur bahwa kita tidak mungkin melihat Tuhan dalam kasat mata kita. Tetapi kita dapat melihat Tuhan dan mengenal Tuhan melalui realita kehidupan kita. Melalui kenyataan-kenyataan kehidupan yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita. Dan kita lihat di situ bahwa Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa praktek kehidupan orang yang suci hatinya. Yang pertama, dalam ibadah. Mari kita buka Mazmur pasal 24
Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Secara khusus Mazmur ini memang mengulas tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Tapi secara khusus ketika Raja Kemuliaan itu hadir, siapakah yang boleh ada dikatakan naik ke atas gunung Tuhan, boleh berdiri ke tempat kudusnya. Dan di sini jelas sekali, kekudusan Tuhan itu bukan hal yang dianggap sepele, tetapi sesuatu yang memang harus pada tempatnya. Ketika kita berbicara tentang ibadah, kita harus juga menghormati dan menempatkan Allah dalam kekudusannya. Itu sebabnya ibadah memang tidak boleh sembarangan dijalankan. Ibadah-ibadah yang kita bangun sekarang memang secara online, tetapi ibadah yang kita bangun dalam gereja ataupun di dalam berbagai persekutuan, kita akan diingatkan bahwa kita ini tidak layak. Siapakah yang boleh datang? Orang yang bersih tangannya, orang yang tidak kedapatan melakukan kejahatan dengan tangannya, yang tidak berlumuran darah. Ketika kita menghampiri Tuhan, bersih, membersihkan diri kita, fisik kita di hadapan Tuhan. Kemudian orang yang murni hatinya. Murni di sini jelas tidak bercampur. Tidak ada hal-hal lain yang kita campur adukan di dalam ibadah kita. Kita percaya Tuhan. Hati kita harus murni kepada Tuhan. Jangan campur adukan dengan nenek-nenek moyang, tahayul-tahayul, kepercayaan-kepercayaan lain untuk kita campur adukan ketika kita menyembah Tuhan. Hati yang murni itu di mana hanya Tuhan, hanya Yesus Kristus yang bertahta di hati kita. Itu sebabnya ketika setiap kali kita datang beribadah, kita harus mengakui Tuhan, selidiki aku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, tahu tentang pikiran kita, perasaan kita ketika kita datang kepada. Ngapain kita harus mengatakan Tuhan selidiki? Disitulah kejujuran kita waktu kita datang kepada Tuhan. Setiap kali kita menyanyikan lagu, selidiki aku, telah kulihat kebaikanmu. Orang yang berani mengatakan itu adalah sebagai seorang yang sungguh-sungguh suci hatinya. Dia tahu Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Tidak hanya ucapan bibir yang menyanyikan lagu-lagu yang indah dan kata-kata yang indah, tapi apakah hati kita selaras dengan apa yang kita ucapkan? Jangan sampai hati kita kita mengucapkan kata-katanya tapi hati kita tidak. Betapa munafiknya kita di hadapan Tuhan. Orang yang suci hatinya tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Bapak Ibu yang kekasih, tantangan kita dewasa ini memang penipuan marak dan berbagai kepalsuan. Kemudian dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Dan semuanya itu menunjukkan bagaimana hidup yang penuh integritas, pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, mari datanglah dengan hati yang suci, hati yang murni. Dan jelas sekali dialah yang menerima berkat. Orang yang benar-benar datang dengan hati yang suci, dia akan menerima berkat, keadilan dari Allah. Dan itu memang Tuhan berikan.
Setiap kali kita beribadah, kita akan menemukan kebahagiaan dari ibadah ketika kita datang sebagai orang yang suci hatinya. Orang yang sudah diubah oleh Tuhan dan orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Orang yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita berucap, itu juga ada di hati kita. Ketika kita mengagungkan Tuhan, itu juga ada di hati kita. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang suci hatinya akan selaras hidupnya dengan firman Allah. Kelakuan yang bersih itu dari hati yang suci karena menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa gunanya firman Tuhan? Seringkali kita baca, seringkali menjadi bagian yang bisa membuat telinga kita panas. Tetapi disitulah kita belajar. Bapak Ibu, seringkali kan kita pilih-pilih firman kan? Kita pilih firman Tuhan yang mengenakan telinga kita. Yang membuat kita wah segar, semangat. Tapi ketika firman Tuhan itu menegur kita. Menegur kesombongan kita. Menegur sikap kita dan yang lain-lain dan sebagainya. Apakah kita siap? Orang yang suci hatinya, yang berbahagia, dia akan siap untuk dikoreksi, diperbaiki oleh firman Tuhan. Menjaga kelakuannya bersih sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Mazmur dengan tegas mengatakan firman mempelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu bagian yang melekat setiap hari. Apa yang sedang menerangi hidup kita? Apa yang sedang kita pegang untuk langkah-langkah hidup kita? Kalau firman Tuhan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, itu adalah bagian di mana hati kita yang bergemar akan firman Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 119 begitu banyak sekali kegembiraannya, sukacitanya karena firman Tuhan. Apakah kita juga bersukacita dengan firman Tuhan? Orang yang suci hatinya akan bergemar, bersukacita karena menerima firman Tuhan yang terus setiap hari menjadi pelita bagi hidupnya, bagi langkahnya, dan terang bagi jalannya. Ketiga, bagian ini juga menarik. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah di dalam pelayanan. Saya hanya ambil satu referensi beberapa referensi memang dari pernyataan Paulus menarik, tapi saya ingin mengajak kita melihat satu referensi yang dikasih oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang juga cukup dikenal dan kita semua seringkali diingatkan dari ayat ini. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan Filipi pasal 2 khusus ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang suci hatinya dalam pelayanan adalah orang yang rendah hati. Saya simpulkan di sini untuk mengingatkan kita kembali. Menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Apa yang Kristus tunjukkan dengan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan taat dan setia sampai mati adalah penekanan penting tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, satu
panggilan bagi kita semua dalam pelayanan, di mana Tuhan memakai kita sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Tapi kita selalu diingatkan, kita tidak bisa melakukan pelayanan tanpa pribadi yang lain yang akan saling melengkapi. Saya pun menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan pelayanan sendiri. Tetapi bagian-bagian lain akan saling melengkapi. Seperti tubuh, anggota-anggota tubuh yang saling melengkapi. Dan prinsip ini penting. Kita dapat melihat Allah ketika kita dapat melayani dalam kerendahan hati. Kita dapat melihat Kristus itu nyata dimuliakan ketika setiap para pelayan, setiap jemaat, setiap anggota tubuh Kristus itu rendah hati. Dan biasanya ini menjadi teguran yang sangat penting bagi kita. Tidak jarang kan pekerjaan Tuhan itu hancur karena kesombongan. Tidak jarang pekerjaan Tuhan itu dikacaukan oleh orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Pekerjaan Tuhan, pelayanan dirusak oleh para hamba-hamba Tuhan yang hanya mementingkan egonya, mencari popularitas diri. Antara hamba Tuhan saling bentrok dan sebagainya. Dan inilah persoalannya. Bagaimana Kristus dimuliakan. Bagaimana Tuhan akan nyata dimuliakan ketika pelayanan itu banyak orang-orang yang tidak menerapkan kerendahan hati. Kemudian kita juga diingatkan pada bagian ini. Bahwa ketika kita memiliki hati yang suci, kita juga akan menunjukkan dalam pekerjaan. Dan itu ada di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Apa yang menarik dari bagian ini? Dalam pekerjaan pun kita dapat melihat Tuhan. Bila kita memiliki hati yang suci, orang yang suci hatinya di dunia pekerjaan, di dunia marketplace, di dunia bisnis dan sebagainya, dia bekerja seperti untuk Tuhan. Mungkin dia akan menghadapi bos yang mungkin tidak adil. Mungkin menghadapi tekan kerja yang iri dan sebagainya. Tetapi orang yang suci hatinya akan bekerja seperti untuk Tuhan. Menjadi bos yang takut akan Tuhan. Menjadi bos yang mengasihi Tuhan. Sehingga dia akan menghargai karyawan. Menjadi orang-orang yang sungguh bertanggung jawab dalam pekerjaan. Tidak memanipulasi segala laporan, tidak menggunakan kesempatan untuk korupsi dan sebagainya. Orang yang suci hatinya adalah orang yang bekerja seperti untuk Tuhan. Dan betapa berharganya, betapa bahagianya ketika kita menyadari Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Dan kemudian kita juga diingatkan terakhir bahwa orang yang suci hatinya akan nampak juga dalam hubungan keluarga. Secara khusus kita diingatkan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 30 hubungan suami istri. Bapak Ibu dapat memperhatikan dikatakan ayat 22 sampai dengan ayat 30 saya simpulkan beberapa hal. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kemudian ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya supaya ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat dan kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi hubungan suami istri
Baik istri tunduk kepada suami seperti kepada Allah, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi hubungan itu adalah hubungan yang dibangun untuk melihat ketika orang itu suami dan istri suci hatinya, Allah hadir dalam kasih mereka, dalam ketaatan mereka, dalam saling membangun. Dan inilah yang akan mencegah terjadinya perselingkuhan, terjadinya persinahan, terjadinya hubungan percekcokan, kekerasan dalam keluarga. Tantangan bagi keluarga zaman sekarang ialah ketika mereka diperhadapkan dengan keluarga-keluarga perceraian-perceraian yang semakin banyak. Loh, semua keluarga demikian, apa salahnya? Tetapi kondisi itu akan semakin runyam dan semakin hancur. Kita diingatkan untuk kembali kasih suami dan istri itu adalah kasih yang dibangun di dalam dasar kasih Allah. Apakah istri bisa melihat suaminya dan ketika dia melihat suaminya, dia dapat melihat Kristus? Apakah suami melihat istrinya dan ketika melihat istrinya, dia dapat melihat Allah? Mengenal Allah melalui hubungan itu. Dan kemudian hubungan antara orang tua dan anak. Saya bacakan pasal Efesus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, disinilah kita belajar banyak hal. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita memiliki hati yang suci, suci hati, setiap dimensi kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam kelakuan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, semua membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bagaikan cermin yang akan memperlihatkan siapa diri kita. Tidak pandang Anda orang yang terhormat, orang yang sederhana, hamba Tuhan atau jemaat. Orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia. Dia akan mengenal Allah, semakin melihat Allah, justru melihat Allah dalam realita kehidupan. Perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan, apa yang dilakukan, apakah itu selaras dengan kehendak Tuhan? Seorang suami, seorang istri, anak-anak, orang tua yang suci hatinya, mereka justru akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, menyatakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita berkomitmen di dalam anugerah Tuhan. Kita sudah diampuni dosa kita, kita menjadi orang-orang yang ditebus dosa kita, orang-orang yang suci hatinya. Nah, tapi di dalam anugerah itu pun kita sedang berjuang, kita sedang berusaha. Karena kehidupan yang suci, hati yang suci itu adalah bagian dari anugerah Tuhan, di mana Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita. Semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, kasih kita, tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai semua hal lain-lainnya, membawa kita untuk mengangkat dan meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati yang suci. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, pikiran, perasaan, kehendak kita yang murni, yang hanya sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan.
itu akan membuat hati kita berbahagia. Kita dilepaskan dari segala ketakutan, segala kekhawatiran, dan bahkan kita dilepaskan dari berbagai tekanan-tekanan hidup yang secara khusus mau menjatuhkan kita. Karena kita didapati hati yang memiliki hati yang suci. Dan itu semuanya di dalam anugerah daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini betapa begitu kuatnya dan tegasnya firman-Mu bagi kami. Kami rindu sebuah kebahagiaan yang lahir dari hati yang suci. Tetapi kami selalu diingatkan di dalam anugerah Tuhan, dalam Yesus Kristus, hidup kami telah disucikan, menjadi ciptaan yang baru. Dan kami kembali diingatkan pada pagi ini Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menjaga hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, terhadap pelayanan, kehidupan ibadah kami, pekerjaan, hubungan suami istri. Agar kami boleh membangun kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sesuai firman-Mu, kami menjaga kelakuan kami. Sesuai firman-Mu, kami membangun kehidupan keluarga. Sesuai firman-Mu, sesuai pribadi Kristus, kami juga belajar untuk rendah hati. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami. Kuatkan jemaat-Mu dalam tantangan hidup akhir-akhir ini, supaya kami tetap menjaga hati yang suci. Hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sehingga kebahagiaan yang kami miliki, sukacita, damai sejahtera, nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Ampuni kami. Kami berdoa dan berserah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.